Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Tetap semangat belajarnya, harus terus semangat ya, harus lebih semangat belajarnya dari hari-hari kemarin. Tetap jaga kesehatannya dan sholat 5 waktunya juga harus terus dilaksanakan ya. Hari ini kita belajar tematik ya, masih tema 4, subtema 3 dan sekarang pembelajaran ketiga. Silahkan dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Lalu sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan yang pertama, siswa mampu menyebutkan pentingnya pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, siswa mampu mengomunikasikan contoh kegiatan pemanfaatan sampah sebagai upaya menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, siswa mampu menilai pendapat secara perinci. Ya, sekarang kita belajar pembelajaran 3, muatan IPA, pengelolaan sampah dan barang bekas. Benda-benda di sekitar kita yang sudah tidak berfungsi atau tidak terpakai tentu akan menjadi barang bekas. Nah, tidak hanya itu, ada juga benda-benda di sekitar kita jika sudah digunakan akan menyisakan sampah. Nah, saat ini banyak cara untuk memanfaatkan barang-barang bekas atau sampah menjadi barang yang berguna. Ya, misalnya sampah botol plastik untuk pot tanaman. Nah, barang-barang bekas dan sampah tersebut dapat diolah dengan cara 4R ya. Apa itu 4R? 4R yaitu reuse, reduce, recycle, dan replace. Nah, peran 4R bertujuan untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia. Nah, berikut arti dan contoh pengelolaan 4R barang-barang bekas dan sampah. Yang pertama, reuse. Reuse artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Ya, contohnya yaitu menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan tempat sampah atau pot tanaman. Lalu menggunakan koran bekas untuk dijadikan sampul buku ya. Jadi reuse artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan. Lalu yang kedua yaitu reduce ya. Reduce artinya mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah ya. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin ya. Contohnya yaitu membawa air minum dalam botol minum sendiri ya, daripada membeli air minum dalam kemasan. Lalu ketika berbelanja, nah sebaiknya membawa tas belanja sendiri ya, sehingga tidak perlu lagi menggunakan kantong plastik ya. Jadi reduce artinya mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah ya, agar sampah yang dibuang ke lingkungan menjadi sedikit mungkin. Lalu yang ketiga yaitu recycle ya. Recycle artinya mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru ya. Contohnya yaitu mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos, lalu membuat prakarya dari koran bekas ya. Recycle jadi artinya mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Yang keempat yaitu replace ya. Replace artinya mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan ya. Contohnya yaitu memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu ya, karena sapu tangan dapat dicuci dan digunakan kembali ya. Jadi replace artinya mengganti benda yang
biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Pengelolaan sampah itu penting ya anak-anak. Nah, mengolah sampah dengan cara 4R ya, yaitu reduce, mengurangi, reuse, memakai kembali, recycle, mendaur ulang atau mengolah kembali, dan replace ya, mengganti. Mari kita terapkan 4R untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah ya, agar lingkungan menjadi lebih sehat, terhindar dari berbagai penyakit, dan terhindar dari bencana alam seperti banjir. Lanjut ke bahasa Indonesia ya, menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng. Kita dapat berkomentar atau memberikan pendapat setelah mengetahui suatu kejadian dalam cerita. Ya, pendapat dapat dikemukakan ketika kita sudah mengetahui tokoh, alur ya atau jalan cerita, latar dan pesan moral. Nah, tidak hanya memberikan komentar, kita juga bisa mengemukakan komentar teman yang lainnya ya. Kita dapat menilai komentar teman-teman kita, apakah komentar tersebut sesuai dengan unsur-unsur cerita dongeng yang disampaikan. Nah, tugasnya kalian kerjakan halaman 114 dan 115 ya. Sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.